Tepat pukul 10:54 waktu Indonesia Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Apa tanda Melayu beradat dengan pantun memberi nasihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau beserta para asisten dan staf ahli. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang mengikuti rapat paripurna, baik secara langsung dari gedung DPRD Provinsi Riau maupun yang mengikuti secara virtual. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda 1. Penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023. 2. Penyampaian laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa persidangan 2 Mei Agustus tahun 2022. Hari ini, Kamis 3 November 2022 kita laksanakan. Akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau yang terhormat Bapak Hardianto SE, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tunun siak beragam warna, warisan asli dari anak negeri. Bersuah kita di rapat paripurna kami sambut dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wasallam. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, dalam hal ini saudara Kapolda atau yang mewakili, saudara Kajati atau mewakili, dan saudara Komandan Korem
31 Wirabima atau yang mewakili, dan Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau atau yang mewakili, Saudara Dahlan Usmi Nuryadin atau yang mewakili, dan saudara-saudara ketua fraksi, ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir, baik secara langsung di ruang paripurna maupun secara virtual. Saudara para pejabat tinggi Pratama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, saudara para pimpinan instansi vertikal, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruang sidang ini maupun yang mengikuti secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat, karunia, dan berkah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa sama-sama mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Tak luput dari salam dan salawat kepada besar junjungan alam dan Muhammad Rasulullah SAW. Sejenak seiman, marilah sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau, bahwa berdasarkan daftar hadir, baik secara fisik maupun secara virtual, maka dari 64 orang anggota DPRD Provinsi Riau yang telah hadir berjumlah 40 orang. Dengan akumulasi baik mengikuti secara virtual maupun mengikuti secara langsung di ruang sidang yang berbahagia ini. Sehingga insya Allah rapat paripurna pada hari ini dapat kita laksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mohon bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon pada hari ini, tepat pada hari Kamis tanggal 33 November tahun 2022, tepat pada pukul 11:01 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan pertama, penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023. Kedua, penyampaian laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang kedua, Mei sampai Agustus tahun 2022. Secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur Riau kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Pada rapat paripurna sebelumnya, kita telah melaksanakan agenda penyampaian panumum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD Provinsi tahun 2023. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Riau, yakni Tata Tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 21 ayat 3, maka tahapan selanjutnya adalah tanggapan atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi. Untuk itu, kami mengajak kepada kita semua untuk dapat sekiranya mendengarkan penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Wakil Gubernur Riau. Kepada Saudara Wakil Gubernur Provinsi Riau dengan segala hormat. Terus pimpinan. Oh, silakan. Baik, terima kasih. Pak Sabiono. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Gubernur, pimpinan, dan Prokopimda yang kita hormati, segenap anggota DPRD Provinsi Riau, mohon maaf. Dari pidato pembuka pimpinan DPRD Provinsi Riau tadi, bahwa hari ini, pada kesempatan ini adalah jawaban Gubernur Riau terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau. Dan seterusnya akan dipersilakan Wakil Gubernur Riau untuk menyampaikan jawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan tadi. Sekaligus di jawaban pemerintah ini juga ditandatangani oleh Wakil Gubernur Riau.
Yang ingin kami pertanyakan, posisi gubernur pada saat ini di mana dan sedang apa? Karena jangan nanti setelah wakil gubernur menyampaikan jawaban pemerintah ini ada hal-hal lain yang disampaikan oleh gubernur terhadap jawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap pandangan umum praksi-praksi ini. Ini mungkin perlu kita tanyakan Pak Pimpinan, karena di pembuka pimpinan tadi hari ini adalah jawaban gubernur terhadap pandangan umum praksi-praksi DPRD Provinsi Riau. Terima kasih. Terima kasih Pak yang terhormat Pak Sarbiono atas masukannya. Saya pikir Pak, yang pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa hasil komunikasi kemarin dengan Pak Gubernur, maka Pak Gubernur hari ini ada agenda yang tidak bisa ditunda atau ditinggalkan, dan izin pimpinan. Saprudin Iput pimpinan. Pak Saprudin Iput, sebelum saya kasih waktu, saya akan dulu selesaikan jawaban ke Pak Sardiono. Jadi karena memang posisinya beliau ada agenda yang tidak bisa ditunda atau ditinggalkan, maka beliau mewakilkan kepada Pak Wakil Gubernur. Tapi sesuai dengan PP 12/2018 bahwa dalam sidang paripurna yang terkait dengan APBD, maka kalau tidak ada kepala daerah, maka bisa diwakilkan wakil kepala daerah. Tapi tidak bisa diwakilkan dengan di luar daripada kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, tapi kami akan note bahwa mungkin message yang disampaikan Pak Sardiono adalah jangan sampai ketika hari ini sudah disampaikan, tentu Pemprov harus satu bahasa. Kan begitu Pak Sardiono ya? Saya pikir terima kasih, bisa dimaklumi Pak Sardiono. Oke, silakan Pak Saprudin Iput. Terima kasih. Sebetulnya kehadiran Pak Wakil Gubernur itu adalah merupakan perwakilan pemerintah Provinsi Riau. Di buku ini bukan jawaban Pak Gubernur, jawaban pemerintah Provinsi Riau. Jadi gubernur dan wakil gubernur itu merupakan satu kesatuan. Salah kalau kita menanyakan Pak Gubernur ada di mana. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak yang terhormat Pak Saprudin Iput. Pak Sardiono itu mungkin menambahkan, tapi intinya saya pikir ini bukan suatu substansial yang perlu kita debat-debat. Bisa disepakati? Bisa lanjut? Terima kasih. Saya lanjut. Mohon maaf Pak Wakil Gubernur Riau. Kepada Saudara Wakil Gubernur Riau, dengan segala hormat kami persilakan untuk menyampaikan di hadapan Rakyat Gubernur. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti acara ini secara virtual. Yang juga saya hormati saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Yang saya hormati Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi, pimpinan bank pemerintah dan swasta, dan kepala instansi vertikal di wilayah Provinsi Riau. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, cendekiawan, para insan pers, ence-ence, tuan-tuan dan puan-puan, serta majelis undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, kami mengajak kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridhonya. Kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan agenda
penyampaian jawaban pemerintah Provinsi Riau atas pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun 2023. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan, anggota dewan, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serta majelis undangan yang kami muliakan. Mencermati pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun 2023, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan. Hal tersebut merupakan wujud perhatian dan kesungguhan kita semua dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terhadap pertanyaan, saran, kritikan, maupun tanggapan, serta masukan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, dapat kami sampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut. 1. Rumawi, fraksi Partai Golkar. Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan fraksi Partai Golkar sebagaimana telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Hajah Yanti Komalasari SEMM, dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Golkar terhadap beberapa pandangan yang telah disampaikan. Dapat kami tanggapi bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun 2023 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah berpedoman kepada kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun 2023 serta dokumen perencanaan baik RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 khususnya RKPD Provinsi Riau tahun 2023. Dalam penyusunan RAPBD Provinsi Riau tahun 2023 sudah memperhatikan dan telah dilakukan sinkronisasi baik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah RKP tahun 2023 maupun rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN tahun 2023. 2. Rumawi, fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Almainis SPD MM, dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan terkait 7 sasaran prioritas RKPD Provinsi Riau tahun 2023. Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut telah dituangkan dalam program kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Mengenai realisasi fisik dan keuangan hingga awal bulan November tahun 2022, dapat disampaikan bahwa realisasi fisik telah mencapai sebesar 75,58% dan realisasi keuangan sebesar 67%. Sedangkan prognosis realisasi fisik sampai dengan akhir Desember 2022 diharapkan mencapai 100%. 3. Kami sependapat dengan fraksi PDI Perjuangan terkait dengan peningkatan pelayanan pada rumah sakit milik pemerintah Provinsi Riau. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Riau untuk peningkatan pelayanan, baik dari peningkatan jumlah layanan, peningkatan sarana prasarana, dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan yang ada di rumah sakit. Terhadap permasalahan yang terjadi pada akhir-akhir ini menjadi perhatian kami untuk segera ditingkatkan bersama, terutama dalam hal pelayanan melalui pendekatan dari hati.
Hal ini juga menjawab tanggapan dari fraksi PAN. 4. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2023 yang ditetapkan oleh pemerintah yang dituangkan melalui RKP tahun 2023 sebesar 3,1 hingga 3,7% dan proyeksi ini telah selaras mendekati dengan perhitungan pemerintah Provinsi Riau sebesar 2,82 hingga 3,49% yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kerangka ekonomi makro daerah serta mempertimbangkan situasi perekonomian terkini. Adapun beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2023 antara lain adanya kebijakan hilirisasi industri oleh pemerintah pusat, melandainya kasus COVID-19, beroperasinya beberapa ruas jalan tol, beroperasinya blok Rokan oleh Pertamina Hulu Rokan, dan kebijakan nasional mengenai biosolar. Terkait inflasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah seluruh Indonesia agar melakukan upaya pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, dan realisasi aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia, pemerintah Provinsi Riau telah mempunyai tim pemantauan dan pengendalian inflasi daerah atau TPID dalam rangka mengendalikan inflasi daerah. Terdapat 4 hal dilakukan TPID dalam pengendalian inflasi. 1. Memastikan jumlah pasokan atau ketersediaan pasokan. 2. Memastikan keterjangkauan harga. 3. Memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan antar daerah. Dan keempat, melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PKS. Kelima, terima kasih kami ucapkan kepada fraksi PDI Perjuangan atas masukan untuk menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna memaksimalkan pembiayaan pembangunan prioritas daerah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan serta strategi Provinsi Riau, di mana rasio pendapatan asli daerah terus meningkat dibandingkan pendapatan transfer. 6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya derajat pendidikan masyarakat adalah sasaran prioritas pembangunan dari penjabaran prioritas kesejahteraan masyarakat, di mana penetapan target telah sesuai dengan kondisi serta permasalahan dan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam program kegiatan untuk mewujudkan tema pembangunan. 7. Mengenai tanggapan fraksi PDI Perjuangan terkait permasalahan penerimaan peserta didik baru PPDB, khususnya di Kota Pekanbaru, dapat kami jelaskan bahwa tamatan siswi SMP sederajat yang tidak tertampung akibat daya tampung di beberapa zonasi lebih kecil. Untuk itu, di dalam RAPBD Provinsi Riau tahun 2023 telah direncanakan pembangunan ISB dan RKB di Kota Pekanbaru. 8. Terima kasih atas saran yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan terhadap tahapan penyusunan RAPBD. Pemerintah Provinsi Riau akan terus berpedoman pada tahapan serta proses yang ditetapkan dalam penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pembahasan akan lebih efektif dan cermat agar APBD lebih berkualitas. 9. Terima kasih kami sampaikan pada fraksi PDI Perjuangan atas masukan terkait peningkatan proses dan tahapan pokok-pokok pikiran dalam dokumen perencanaan, dan kami sampaikan bahwa proses dan tahapan yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. Kami sependapat dengan tanggapan fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penempatan ASN yang profesional. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang diterapkan di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, di mana penerapan tersebut telah mendapat apresiasi KASN Award dan BKN Award. 11. Terima kasih atas saran yang disampaikan terkait pencapaian realisasi program kegiatan yang telah direncanakan. Dapat kami jelaskan bahwa rencana serta pelaksanaan program kegiatan
secara optimal terus dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. 3 Romawi, fraksi Partai Demokrat, pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudara Manahara Nafitupulu SH sebagai berikut. 1. Fluktuasi asumsi lifting, harga minyak dan kurs nilai tukar rupiah sangat mempengaruhi proyeksi penerimaan dana bagi hasil khususnya migas. Pemerintah Provinsi Riau mencermati perkembangan lifting minyak bumi berdasarkan asumsi makro RAPBN tahun 2023 meningkat menjadi 660.000 barel per hari dari 625 sampai dengan 630.000 barel per hari pada tahun 2022, dan untuk lifting gas bumi berdasarkan asumsi makro RAPBN tahun 2023 meningkat menjadi 1.050.000 barel setara minyak per hari dari 956 sampai dengan 964.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2022. Alokasi dana bagi hasil tahun 2023 telah ditetapkan melalui surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-173/PK/2022, di mana dana bagi hasil migas dan PBB mengalami penurunan karena telah diterapkan porsi pembagian daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Dapat kami sampaikan terkait komitmen pemerintah Provinsi Riau mengenai pemerataan pembangunan untuk seluruh kabupaten kota, bahwa pemerintah Provinsi Riau sangat berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara merata di seluruh kabupaten kota sesuai dengan prioritas permasalahan maupun potensi yang dimiliki. 3. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrat atas saran yang diberikan untuk merealisasikan target serta kinerja yang telah ditetapkan dalam RAPBD Provinsi Riau tahun 2023. 4 Romawi, fraksi Partai Gerindra, berkenaan dengan pandangan umum fraksi Partai Gerindra sebagaimana yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Marwan Yohanes Esos MIKOM terhadap catatan dan masukan dari fraksi Partai Gerindra, kami sampaikan sebagai berikut. 1. Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan fraksi Partai Gerindra terhadap target pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan perhitungan secara realistis dan terukur dalam menetapkan proyeksi pendapatan tahun 2023 untuk mengejar target pendapatan daerah dengan memperhitungkan kendala-kendala yang mungkin terjadi di kemudian hari. 2. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh fraksi Partai Gerindra mengenai pemenuhan mandatori khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan melebihi dari persentase mandatori yang diamanatkan. Terkait alokasi bidang kesehatan pada tahun 2023 dengan menurunnya kasus COVID-19 mengakibatkan alokasi bidang kesehatan dapat diefisienkan. 3. Alokasi anggaran sektor pertanian tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 45% dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan dukungan terhadap sektor pertanian yang menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Riau. Selain itu, strategi pembangunan pertanian melalui sinergitas sumber pembiayaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Sedangkan untuk mengatasi naiknya harga bahan pokok, dilakukan kerjasama antar daerah, stabilisasi harga pangan, pembentukan pasar tani dan toko tani di kabupaten kota, himbauan akselerasi gerakan penyediaan pangan daerah di kabupaten kota,
melalui Surat Gubernur nomor 526/DISPTPH/3798. 4. Anggaran bidang kelautan dan perikanan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 43% dibanding tahun 2020. Alokasi anggaran bidang kelautan dan perikanan telah mempertimbangkan target capaian tahun 2023, kewenangan dan dukungan APBN dalam rangka pemenuhan produksi perikanan di Provinsi Riau. Fokus pengembangan perikanan adalah melalui peningkatan produksi dan produktivitas perikanan. 5. Kami sependapat saran yang diberikan oleh fraksi Partai Gerindra terkait upaya mendorong pengembangan pariwisata melalui kegiatan pengembangan destinasi berbasis budaya Melayu. Hal ini sejalan dengan strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam misi keempat RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. 6. Terkait dengan permasalahan penanggulangan bencana, baik kebakaran hutan maupun bencana banjir dan longsor yang harus ditangani secara komprehensif. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan langkah antisipatif, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Pengalokasian anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah di samping upaya untuk meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat. 7. Terima kasih atas saran yang diberikan oleh fraksi Partai Gerindra terkait pelaksanaan program kegiatan untuk berjalan secara optimal agar target dapat tercapai serta hasil lebih berkualitas. Hal ini menjadi komitmen pemerintah Provinsi Riau. 5. Romawi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Makarius Anwar ST MSc. Dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Terima kasih atas pandangan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi PKS tentang tahapan penyusunan APBD serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau tahun 2023. Dapat kami sampaikan terkait hal tersebut telah selaras dengan tema fokus serta sasaran yang ditetapkan di dalam RAPBD Provinsi Riau tahun 2023, khususnya pada prioritas pembangunan kesejahteraan masyarakat, di mana fokus pembangunannya adalah mengatasi kemiskinan dan pengangguran. 2. Terkait kondisi terkini ekonomi, sosial dan politik, serta pelaksanaan dari tema fokus serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dan pemerintah Provinsi Riau akan terus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan yang telah disusun, khususnya terkait pelaksanaan dan capaian pada tahun 2023. 3. Terima kasih atas tanggapan fraksi PKS. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya melakukan upaya-upaya untuk optimalisasi pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah. 4. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PKS terkait beberapa masukan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan lintas Bono, penggunaan APBD yang harus fokus pada kegiatan produktif, peningkatan sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan mandatori, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Masukan-masukan ini telah menjadi prioritas serta telah sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023. 6. Romawi, fraksi Partai Amanat Nasional. Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Partai Amanat Nasional, yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Dr. Mardianto Manan MT. Dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Terkait pencapaian visi misi RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024
di dalam RAPBD Provinsi Riau tahun 2023 dapat kami jelaskan bahwa RKPD Provinsi Riau tahun 2023 dan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 telah selaras, di mana fokus pembangunan Provinsi Riau tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 ditujukan untuk pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pemantapan pelayanan publik, sehingga akhirnya akan tercipta daya saing daerah di Provinsi Riau yang kompetitif. Hal ini untuk mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2019-2024, yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia, atau yang disingkat dengan Riau Bersatu. Sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 2. Persentase anggaran terhadap sasaran prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 57,06% dari total RAPBD tahun 2023 dan selebihnya merupakan belanja wajib seperti gaji, tunjangan, dan belanja transfer ke kabupaten kota. 3. Terima kasih atas apresiasi dari fraksi PAN atas peningkatan target pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Riau akan terus berupaya dalam melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah melalui pendapatan terhadap objek-objek baru dan penyesuaian terhadap pengenaan tarif melalui usulan perubahan peraturan daerah nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah, kajian dalam upaya menggali potensi baru sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 4. Dapat kami jelaskan terkait belanja operasi pada RAPBD Provinsi Riau tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang juga sasarannya kepada masyarakat. 5. Revisi Perda RT RW Provinsi Riau yang dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dalam rangka mengintegrasikan rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau disingkat dengan RZWP3K. Saat ini proses berada pada tahap penyiapan materi konsultasi publik kedua dan integrasi muatan RT RWP dan RZWP3K. Tahapan revisi ini telah dilakukan sejak tahun 2021. 6. Kami sependapat dengan fraksi PAN mengenai upaya peningkatan kualitas perencanaan pendidikan di Provinsi Riau. Dapat kami jelaskan bahwa proses perencanaan pendidikan adalah kewajiban pemenuhan mandatori pendidikan, pemenuhan SPM, dan target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Terkait wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2020 sampai saat ini tetap konsisten menyediakan biaya pendidikan sekolah negeri agar tanpa pungutan dan membantu penyelenggaraan di sekolah swasta untuk pendidikan menengah. Di samping itu juga terdapat pos anggaran untuk bantuan siswa miskin. 7. Pemenuhan tercapainya Universal Health Coverage atau UEH merupakan komitmen kami secara terus-menerus mengupayakan pencapaian UHC, baik dengan mendorong kabupaten kota melalui pendataan masyarakat miskin dan tidak mampu untuk masuk dalam data DTKS, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah pusat atau JKN. Di samping itu, melalui program budget sharing, pemerintah provinsi 55%, dan kabupaten kota 45%. 8. Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen untuk melakukan peningkatan infrastruktur
yang mendukung pengembangan pariwisata yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kesembilan, mengenai event-event kepariwisataan di tahun 2023 tetap menjadi prioritas pemerintah Provinsi Riau karena salah satu strategi pengembangan kepariwisataan melalui penyelenggaraan event-event. Dapat kami sampaikan, terdapat lebih dari 15 event yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. 10. Terkait dengan anggaran kepemudaan, dapat kami jelaskan bahwa pembangunan kepemudaan tidak sepenuhnya menjadi tugas Dinas Pemuda dan Olahraga, namun merupakan tugas bersama beberapa perangkat daerah yang menangani pendidikan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, kesehatan, dan gender. 11. Mengenai penyediaan anggaran untuk urusan perempuan dan anak, dapat dijelaskan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak bukan saja menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun terdapat peran perangkat daerah lainnya dan organisasi kemasyarakatan pemerintah. Hal ini sejalan dengan 8 fungsi keluarga, yaitu keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. 12. Terima kasih atas saran dan pendapat dari fraksi PAN. Tentunya kita semua berharap bahwa tahapan evaluasi RAPBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 7. Romawi, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Berkenaan dengan pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Sugianto SH, selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah maupun dari lain-lain PAD yang sah pada tahun anggaran 2022 masih belum dapat disimpulkan hasil sesuai yang ditargetkan dikarenakan tahun anggaran 2022 belum berakhir dan dikarenakan objek-objek pendapatan retribusi maupun lain-lain PAD yang sah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamakan dalam hal pengukurannya. Pemerintah Provinsi Riau menjelang berakhirnya tahun anggaran 2022 terus berupaya melakukan langkah-langkah dalam merealisasikan pendapatan dari retribusi maupun lain-lain PAD yang sah sesuai target yang telah ditetapkan. 2. Terkait asumsi penerimaan pendapatan dan pembiayaan neto yang menjadi bagian dalam pembiayaan pembangunan, dapat kami jelaskan bahwa telah didasarkan pada analisis serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kecenderungan tahun-tahun sebelumnya. 3. Pemerintah Provinsi Riau setiap tahunnya telah mengoptimalkan tugas dan fungsi UPT, jalan dan jembatan, dan telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan ruas jalan Provinsi Riau serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi yang perlu penanganan setiap tahun sesuai dengan kondisi, termasuk ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Kuantan Sengingi. 4. Dapat kami jelaskan terkait perkiraan Silpa di tahun 2023 dengan mencermati perekonomian serta harga minyak dunia, maka diproyeksikan ada peningkatan dari dana bagi hasil sumber daya alam migas ataupun dana transfer dari pemerintah pusat yang belum dapat diperhitungkan dan memperhatikan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 serta tren Silpa tahun sebelumnya. 5. Strategi pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mendukung program pemerintahan pusat terkait penanganan dampak kenaikan BBM dengan melakukan pengendalian pendistribusian BBM, pembentukan Satgas pengawasan dan pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi di Provinsi Riau, serta menyiapkan alokasi anggaran untuk transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Sedangkan program pemerintah Provinsi Riau dalam menyikapi dampak kenaikan harga BBM, yaitu melakukan pengalihan subsidi BBM untuk penyaluran tepat sasaran di wilayah kecamatan seprovinsi Riau
melakukan gerakan menanam cabai di lahan kosong pada setiap pekarangan rumah dan instansi pemerintahan dan operasi pasar untuk penjualan minyak goreng bersubsidi serta melakukan gerakan ASN konsumsi beras produksi petani lokal di Provinsi Riau. 8. Fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Berkenaan dengan pandangan umum fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura, sebagaimana yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudara Insinyur HM Arfah MSI. Selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya melakukan pembenahan terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari penyusunan RKPD, penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta penyusunan rancangan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Terhadap pencapaian program dan kegiatan, dapat kami sampaikan bahwa penjabaran program kegiatan dan alokasi anggaran pada kebijakan pembangunan tahun 2023 sudah mempedomani prioritas dan arah kebijakan pembangunan dalam upaya pencapaian visi misi RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Di samping itu, permasalahan pembangunan juga menjadi bagian dari perumusan kebijakan pembangunan tahun 2023 untuk menjawab permasalahan serta kebutuhan masyarakat. 3. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Dapat dilihat semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah. Beberapa kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah dimaksud seperti penerapan pajak progresif, sinkronisasi data objek pajak, penerapan Samsat Tanja, Samsat Drive-Thru, dan lain-lain. Terus dilakukan penyempurnaan dalam tataran implementasinya agar berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. 4. Terkait participating interest PI 10% yang diterima oleh pemerintah Provinsi Riau dari pengoperasian Blok Rokan yang disampaikan oleh fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau akan terus berupaya memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Terkait penyelarasan antara RKPD dan RKP tahun 2023, dapat kami jelaskan bahwa RKPD dan RKP tahun 2023 telah selaras dengan arah kebijakan, tema, dan prioritas yang ditetapkan, khususnya mengenai penanganan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan pengangguran telah menjadi prioritas pembangunan pada fokus kesejahteraan masyarakat. 6. Sehubungan pertanyaan dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura terkait dengan dukungan pemerintah Provinsi Riau dalam pendidikan keagamaan pondok pesantren, dapat dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi Riau berkomitmen dalam pembangunan keagamaan melalui kerjasama dengan forum pondok pesantren untuk memfasilitasi pekan olahraga dan seni pondok pesantren. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada seluruh alumni pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Riau. Demikianlah berbagai hal yang dapat kami sampaikan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Motif Melayu menjadi ukiran, hiasan indah di atas pintu, sinergi pembangunan, mari kita wujudkan, langkah menuju Riau bersatu. Batu delima indah menawan, menjadi hiasan mahkota ratu. Mari bersama kita bergandengan tangan, mewujudkan Riau, negeri bersatu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Riau yang telah berkenan menyampaikan jawaban Gubernur atas pengumuman fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputannya majelis yang kami muliakan, dengan telah disampaikannya jawaban Gubernur atas pengumuman fraksi tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah pembahasan rancangan peraturan daerah APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 yang akan dibahas antara Badan Anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Riau. Untuk itu, besar harapan kami kepada seluruh anggota DPRD yang khususnya tergabung dalam Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Riau agar segera melaksanakan rapat tersebut sehingga hasil finalisasi nota kesepakatan dapat terrealisasi sesegera mungkin. Namun, tetap harus mengikuti tahapan dan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Perlu kita ingatkan bersama bahwa sesuai amanat Peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 21 ayat 5 yang berbunyi, persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Dengan demikian, tentunya kita semua berharap pembahasan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita sama-sama mendengar jawaban Gubernur atas pengumuman fraksi tadi, maka rapat paripurna kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa persidangan kedua Mei Agustus tahun 2023. Mohon maaf saya ulangi, Mei sampai Agustus tahun 2022. Penyampaian laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa persidangan kedua Mei Agustus tahun 2022 merupakan laporan hasil kunjungan kerja seluruh anggota DPRD di luar masa sidang. Kunjungan kerja merupakan kesempatan bertemunya anggota DPRD Provinsi Riau dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, guna mendengarkan, menampung, dan tentunya menyambut serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Rangkuman reses ini kita harapkan berguna bagi penyusunan rencana pembangunan Provinsi Riau di masa hadapan. Mengingat kunjungan reses merupakan salah satu sumber pokok pikiran atau pokir DPRD Provinsi Riau. Hal ini tertuang di dalam Peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, tepatnya pada pasal 115 ayat 1 huruf A, yang berbunyi bahwa pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah salah satunya berasal dari kunjungan reses. Dan ayat 4 yang berbunyi pokok pikiran DPRD yang telah dirangkum oleh Badan Anggaran disampaikan pada rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur dan disepakati bersama untuk menjadi acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Kepada pemerintah Provinsi Riau, khususnya Gubernur Riau beserta Wakil Gubernur Riau dan seluruh jajaran, tentunya kami berharap laporan reses dan pokok-pokok pikiran Dewan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah ke depannya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka makna dan substansi dari laporan reses anggota Dewan ini untuk penyampaian laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang kedua bulan Mei sampai Agustus tahun 2022, kami meminta kesepakatan seluruh pimpinan fraksi dan seluruh anggota DPRD yang mengikuti pelaksanaan rapat paripurna ini agar secara teknis untuk bisa disampaikan mengingat keterbatasan waktu dan banyak kegiatan yang akan kita laksanakan. Bisa disepakati? Sepakat. Terima kasih. Kepada kita semua, marilah kita sama-sama mengikuti penyampaian laporan reses yang akan disampaikan oleh juri bicara dari daerah pemilihan masing-masing. Untuk kesempatan pertama, kita berikan kepada
daerah kelompok daerah pemilihan Kota Pekanbaru. Kepada anggota yang terhormat sebagai juru bicara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru akan menyampaikan langsung. Terima kasih. Terima kasih. Kepada anggota yang terhormat Hajah Antasari kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota yang terhormat Hajah Antasari yang telah menyampaikan laporan resesnya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada daerah pemilihan Kabupaten Kampar. Kepada anggota Dewan Terhormat sebagai juru bicara kami persilakan. Terima kasih pimpinan untuk menyampaikan hasil riset masa Mei 2 Agustus tahun 2022 daerah pemilihan Kabupaten Kampar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih. Baik, silakan anggota yang terhormat Pak Ramos Teddy Sianturi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada anggota yang terhormat Pak Teddy Ramos Sianturi yang sudah menyampaikan hasil laporan reses dari Kabupaten Kampar. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada anggota yang terhormat atau juru bicara yang ditunjuk kami persilakan. Baik, pimpinan, saya akan minta waktu 3 menit dalam rangka untuk menyampaikan hasil reses dari Indragiri Hilir. Izin pimpinan, mohon maaf. Tadi pimpinan sudah ketuk palu bahwa ini akan diserahkan tanpa pidato. Terima kasih. Terima kasih. Dengan berat hati Pak Haji Suhaidi karena memang terus sudah sepakati bahwa memang saya pikir tadi tidak ada yang komplit, tidak ada yang komplit. Jadi mohon maaf, sudah sepakati sesuai dengan kesepakatan forum ini maka kita serahkan saja. Terima kasih. Itu ketua fraksi yang komplit. Karena ketua fraksi yang komplain, saya pun wajib ikut. Ucapan terima kasih kami berikan kepada anggota yang terhormat Pak Haji Suhaidi, mewakili daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singi. Kepada untuk anggota dewan yang terhormat atau juru bicara yang ditunjuk kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Untuk Dapil Inhu dan Kuantan Singi akan disampaikan oleh saudaraku Ustadz Sardion. Silakan Pak. Izin pimpinan sebelum diserahkan, Siap, silakan. saya ingin sampaikan satu buah pantun dulu. Silakan. Di situ aja Pak, silakan Pak. Pak,
Silakan. Di sini saja. Silakan. Nanti kalau situ diprotes Pak Iput lagi. Lahan kering karena kemarau. Tidak sedikit tanaman yang mati. Karena Inhu dan Kuansing termasuk Riau, jalannya banyak yang belum diperbaiki. Ya. Terima kasih. Saya sampaikan hasil reses Inhu dan Kuansing. Terima kasih kepada anggota yang terhormat Pak Haji Sardiono, kami persilakan. Karena memang ini tidak mewakili diri sendiri, boleh kasih pantun. Silakan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada anggota yang terhormat Haji Sardiono yang telah menyampaikan hasil reses bersama kelompok dari daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Sengingi. Selanjutnya, pada kesempatan kelima kami berikan kesempatan kepada daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hulu. Kepada anggota yang terhormat atau juru bicara yang ditunjuk kami persilakan. Untuk Dapil Riau 3 Rokan Hulu, kami sendiri yang akan menyampaikan. Siap, silakan. Anggota Dewan Terhormat Pak Haji Kelmi, kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat Pak Haji Kemi Amri yang telah menyampaikan laporan reses daerah pemilihannya. Dan mohon maaf, untuk kesempatan berikutnya mungkin sejenak sama-sama kita menunggu sampai azan selesai. Dan untuk itu rapat kita skor menjelang azan selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, skor saya cabut. Selanjutnya kita beri kesempatan pada kesempatan ke-6 yaitu
Anggota Dewan yang terhormat atau juru bicara yang mewakili daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hilir. Kami persilakan. Untuk putusan dari daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hilir sepakat menunjuk Bapak Haji Zulkifli Indra. Kami persilakan. Terima kasih. Kami persilakan anggota Dewan terhormat Pak Haji Zulkifli Indra. Kalau ada pantun diperbolehkan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat anggota Dewan Haji Zulkifli Indra yang telah menyampaikan hasil laporan reses kawan-kawan daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hilir, dan masuk pada kesempatan ke-7 buat daerah pemilihan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Kepada anggota Dewan terhormat atau juru bicara yang 7 kami persilakan. Antara anggota Dewan terhormat Pak Tumpal atau Bu Suwitri silakan sud. Kenapa Tumpalnya lagi nggak mau ngomong, Pak? Dari Dapil Siak Pelalawan akan saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Agak sejuk suasana paripurna dengan Bu Ajah Sawitri menyampaikan. Silakan anggota Dewan terhormat Bu Ajah Sawitri. Berarti belum klop itu Siak Pelalawan. Terkhusus ucapan terima kasih yang tak terhingga kami berikan kepada anggota Dewan terhormat Hajah Sawitri yang telah menyampaikan laporan hasil reses dari kelompok anggota DPRD daerah pemilihan beliau. Selanjutnya penutup kami persilakan untuk penyampaian hasil reses daerah pemilihan Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Kepada anggota Dewan terhormat atau juru bicara yang mewakili kami persilakan. Terima kasih pimpinan yang akan menyampaikan laporan reses dari Dapil 4 Dumai Bengkalis Meranti. Anggota Dewan terhormat Al-Mukarram Haji Abdul Kasim Sarjana Hukum. Kami persilakan. Terima kasih. Sebelum saya nyampaikan, ini merupakan hasil reses dari 11 anggota DPRD di Dapil Dumai Bengkalis Meranti dan merupakan amanah daripada masyarakat Dapil kami. Kami akan kawal hasil reses ini untuk dibahas di APBD nanti dan menjadi pertimbangan daripada pimpinan untuk menyampaikannya kepada pemerintah Provinsi Riau. Karena ini merupakan amanah, Pak. Kalau kita dilaksanakan, itu kita tidak urusan kita lagi. Kita sudah serahkan kepada pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada anggota Dewan terhormat Pak Haji Abdul Qasim kami persilakan. Sebagai penutup kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada
Anggota Dewan Terhormat Haji Abdul Qasim, mewakili daerah pemilihan Dumai Kabupaten Bengkayang Kabupaten Kepulauan Meranti, dan tentu saja mewakili saya pribadi atas penyampaian hasil reses yang dihimpun oleh bersama kawan-kawan di daerah dapil tersebut. Baiklah, saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Pimpinan, sedikit pimpinan untuk Silakan. menyampaikan aspirasi masyarakat. Silakan, Pak. Ya. Pak Haji Suhaidi, silakan. Baik, saya akan menyampaikan beberapa bait pantun. Apa tanda orang yang bersyukur, pandai menggunakan nikmat ilahi Rabbi. Mohon kebijakan khusus Bapak Gubernur, agar reses kami tidak janji tinggal janji. Apa tanda Melayu beradat, pantunnya selalu mengandung nasihat. Semoga hasil reses ini membawa manfaat, sehingga kita semua termasuk orang yang amanat. Demikian, mudah-mudahan pantun nasihat ini akan memberikan sejuk untuk masyarakat dalam rangka mereka berharap jemputan aspiratif ini menunaikan hajat dan tujuan mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anggota Dewan Terhormat Pak Haji Suhaidi. Ini Pak Wagub, izin Bapak Ibu semua bahwa yang disampaikan adalah saling mengingatkan bagaimana bukan hanya reses, saya pikir semua usulan masyarakat baik datang melalui DPRD maupun datang langsung kepada pemerintah Provinsi Riau tentu harus sebisa mungkin diakomodir sesuai dengan tupoksi, kewenangan, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah kita pada kondisi existing. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Suhaidi. Saya pikir bisa kita lanjutkan. Ada lagi? Bes, oke, lanjut. Baiklah, setelah kita sama-sama mengikuti penyampaian laporan hasil reses masa persidangan kedua, bulan Mei sampai Agustus tahun 2022, maka selanjutnya perkenankan kami agar bisa menyerahkan laporan reses beserta lampiran pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tersebut kepada Saudara Wakil Gubernur Riau dengan harapan agar pemerintah Provinsi Riau beserta jajarannya dapat melaksanakan dan merealisasikan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui kami di lembaga DPRD Provinsi Riau ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau dan guna mempertingkatkan lagi pembangunan di Provinsi Riau ini. Untuk itu kami minta kesediaan Wakil Gubernur Riau agar dapat menerima laporan reses anggota DPRD ini kepada Saudara Wakil Gubernur Riau. Kami persilakan dan mohon dipandu oleh MC. Silakan. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, kita saksikan bersama penyerahan naskah laporan reses masa persidangan kedua Mei-Agustus tahun 2022. Kepada Wakil Gubernur Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wakil Gubernur Riau yang telah bersedia menerima laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang kedua pada bulan Mei sampai Agustus tahun 2022 yang telah sama-sama kita saksikan tadi untuk telah diserahkan. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati. Ketua, izin Ketua. Silakan Pak Haji Abdul Qasim. Sebelum ditutup, Ya. saya mengingatkan kembali bahwa ada ya persoalan yang sangat besar di Riau ini. Bikin masyarakat resah dan peningkatan pengembangan pembangunan Riau pun jadi tidak akan berjalan dengan baik.
terutama sekali kasus Jalan Dumai Rumbai, Pak, yang telah diklaim 100 meter kiri kanan jalan, dan sebagian masyarakat sudah mempunyai sertifikat, dan itu dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sertifikat itu. Sehingga ini menjadi persoalan kita ke depannya. Saya mengingatkan dua kali saya menyampaikan di sidang paripurna ini. Saya berharap pemerintah Provinsi Riau harus menindaklanjuti persoalan ini. Ini sangat mengganggu sekali perekonomian masyarakat. 100 meter dari kiri kanan jalan ada fasilitas umum dan ada pemukiman masyarakat di sana. Ini tolong dilanjutkan melalui Bapak Wakil Gubernur untuk menindaklanjuti ini, Pak. Ini bukan ribuan lagi, puluhan ribu, Pak, masyarakat yang tinggal di kawasan ini. Berdasarkan surat SK Gubernur ini, yang dulunya jadi persoalan kita, jadi persoalan masyarakat. Jadi masyarakat sekarang status mereka adalah tidak punya status lahan ini. Mohon kepada Bapak Wakil Gubernur untuk disampaikan kepada pihak yang berwajib untuk menuntaskan ini, dan kepada pimpinan kita dari lembaga ini harus mengambil langkah secepat mungkin. Apakah kita bentuk pansus? Karena ini sangat merugikan masyarakat. BPN sudah keluarkan sertifikat tapi membatalkan sepihak saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Abdul Qasim. Memang Pak Wakil Gubernur, Bapak Ibu semua, bahwa persoalan itu sampai detik ini menjadi persoalan besar dan PR kita semua. Karena sudah bertahun-tahun kita coba berusaha, bahkan sudah ke kementerian terkait, terutama BPN ATR. Tapi memang kendala yang paling besar bahwa status lahan tersebut merupakan status barang milik negara, BUMN. Namun saya pikir Pak Wakil Gubernur mewakili pemerintah Provinsi Riau, ada baiknya yang selama ini mungkin perjuangan secara parsial, artinya DPRD Provinsi secara kelembagaan, mungkin pemerintah Provinsi secara kelembagaan, ada baik seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Qasim tadi, kita sama-sama mungkin menyatukan persepsi antara DPRD Provinsi Riau dan pemerintah Provinsi Riau mewakili masyarakat Provinsi Riau yang terzolimi terkait persoalan tadi, maka sama-sama mungkin untuk kita mencari solusi ke depan Pak Wakil Gubernur, sehingga itu bisa selesai. Minimal kami berharap dalam kurun masa sebelum berakhirnya masa periode pemerintahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini dapat dicarikan solusinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah nanti secara kelembagaan DPRD kita akan coba bicarakan kembali. Walaupun kita sudah berkali-kali, saya masih ingat beberapa tahun belakangan ini salah satu hal yang konsen kita lakukan bahkan ke kementerian, tapi alhamdulillah jangankan solusi, jawaban tidak ada sama sekali. Pak Abdul Qasim bisa dimaklumi? Bisa kita lanjut? Baik Bapak Ibu. Dengan telah disampaikannya rapor reses masa sidang kedua Mei sampai Agustus tahun 2022, maka berakhirlah rangkaian agenda rapat paripurna kita pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur Riau beserta seluruh jajaran yang berkesempatan hadir, dan juga seluruh rekan-rekan Forum Koordinasi Pemilihan Daerah atau bapak-bapak yang telah mewakili, dan seluruh para undangan yang telah berkenan hadir, baik mengikuti jalannya paripurna ini secara langsung maupun secara virtual. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, dari Allah Subhanahu wa taala, maka paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada hari ini tepat pada pukul 12:13 waktu Indonesia Barat kami nyatakan ditutup dengan resmi. Lidah sudah agak keluh Bapak Ibu. Dari tadi rupanya banyak materi yang dibaca ini. Tenang airnya Sungai Kuantan, pacu jalur wisata andalan. Jawaban Gubernur telah disampaikan. Semoga lancar hingga pengesahan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap usaha kita dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat pemerintah Provinsi Riau ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Sungguh cantik Bung Cendrawasih.
tertangkap mata ada di dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.